Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Opa Padilla, NPM 1929111162 dari kelas E, Penjas Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah profesi pendidikan, yaitu tantangan profesionalisme guru. Menurut peraturan yang berlaku, guru profesional harus menguasai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Bukti bahwa seorang guru sudah menguasai keempat kompetensi itu adalah memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan bidang yang ia ajar. Di sini ada sebuah cerita. Jadi saya adalah guru yang sudah memenuhi kriteria di atas. Meskipun demikian, saya tetap menghadapi tantangan dalam menjalankan peran sebagai guru profesional. Pertama kali ia mengajar, ia diberi kepercayaan menjadi wali kelas 2. Saat itu ada 2 murid di kelas yang kesulitan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian ia merasa tertantang untuk mengajari mereka dan memberi jam belajar tambahan setelah sekolah. Namun setelah 3 bulan hasilnya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Banyak sekali hambatan yang dihadapi kedua murid tersebut. Salah satu dari mereka tinggal bersama kakek yang buta huruf dan tidak mau membantunya belajar. Kedua anak itu juga sering bermain sehingga tidak mengenal waktu belajar yang ideal. Kemudian ia sempat bingung harus bagaimana lagi, tetapi akhirnya ia berusaha semaksimal mungkin sebagai guru. Ia memberikan jam pelajaran tambahan dan mengedukasi wali kedua murid itu agar terus mendukung mereka dalam belajar. Sebagian pengalaman itu membuat mata ia bahwa menjadi guru profesional tidak cukup dengan hanya menguasai 4 kompetensi yang diharuskan, kemudian bergelar sarjana pendidikan atau memiliki sertifikat pendidik. Lebih dari itu, guru profesional harus terus belajar, harus mampu beradaptasi, harus mampu bergerak lincah dalam menyelesaikan masalah apapun, menghadapi tantangan, serta harus selalu memperbarui ilmunya dengan aktif mengikuti program pelatihan di bidang pendidikan. Jadi yang tak kalah penting, seorang guru profesional harus mampu belajar dari pengalaman, baik yang ia alami maupun dari pengalaman orang lain. Jadi tantangan seorang guru atau tantangan profesionalisme guru itu biasanya muncul dari siswanya itu sendiri, yang mana dari setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang tanggap dalam motoriknya, ataupun dalam afektifnya, ataupun juga dalam psikomotornya. Tetapi tidak semua siswa yang mampu menguasai 3 aspek tersebut. Terkadang ada siswa yang cepat tanggap dalam motoriknya, tetapi dalam psikomotornya itu kurang, ataupun sebaliknya. Sehingga di sini peran guru sangatlah diperlukan, yang mana guru harus bisa profesional dalam mengajar murid yang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga, seorang guru itu harus mampu memotivasi murid-murid yang putus asa atau tidak semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Nah, sehingga guru berperan untuk membangkitkan kembali semangat atau memotivasi para siswa yang kesulitan dalam belajar, sehingga sang siswa merasa terpacu, merasa termotivasi, kemudian siswa tersebut ingin berusaha. Kemudian tantangan-tantangan tersebut harus bisa diatasi dengan berbagai cara, karena di sini guru dituntut untuk profesional, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah bisa teratasi. Seperti cerita yang pertama saya sampaikan, yaitu ketika seorang murid atau ada beberapa murid yang kesulitan dalam belajar. Nah, di situ peran guru yaitu membantu bagaimana siswa tersebut bisa menjalani proses-proses pembelajaran dengan baik, sehingga nantinya ada kemajuan dari siswa tersebut. Kemudian guru juga dituntut untuk profesional dalam jabatan yang ia terima, misalkan seperti tadi menjadi wali kelas. Jadi tugas guru itu menjadi 2 kali lipat, karena yang pertama sebagai guru dan kedua sebagai wali kelas. Nah, wali kelas itu jadi ketua dari kelas tersebut yang mengakomodir dari satu kelas tersebut, sehingga bagaimana caranya seorang guru bisa membagi-bagi peran, baik peran menjadi seorang guru ataupun menjadi seorang wali kelas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezka Ilham dari Penjas E 2019 NPM 192191175. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit problematika pengembangan profesional guru. Nah, adapun problematika tersebut yaitu 1. Kurangnya minat guru untuk meneliti. Banyak guru yang malas untuk meneliti di kelasnya sendiri. Banyak guru yang terjebak dalam rutinitas kerja sehingga potensi ilmiahnya tak muncul ke permukaan. Biasanya para guru akan sibuk meneliti bila mereka mau naik pangkat saja. Karenanya guru harus diberikan bekal agar dapat melakukan sendiri penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu guru sekarang masih banyak yang belum sejahtera. Banyak guru yang tak bertambah pengetahuannya karena tak sanggup membeli buku untuk biaya hidupnya saja. Mereka sudah kembang kempis apalagi memiliki buku. Banyak pula guru yang tak sanggup menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi karena kecilnya penghasilan yang dapat setiap bulan. Dengan adanya sertifikasi guru dalam jabatan, semoga kesejahteraan guru ini dapat terwujud. Kurangnya kreatif guru dalam membuat alat peragaan dan media pembelajaran. Profesionalitas guru dalam menciptakan proses dan luaran pendidikan persekolahan yang bermutu merupakan persyarat terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif dan mandiri di masa datang. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan secara kontinu bagi peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional guru. Nah, yang keempat, kepribadian dan dedikasi. Setiap guru memiliki kepribadian masing-masing sesuai ciri pribadi yang mereka miliki.
Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dari guru lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah yang abstrak yang hanya dapat dilihat dari penampilan, tindakan, ucapan, berpakaian dalam menghadapi setiap persoalan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Cakiyah Darajat, bahwa kepribadian yang sesungguhnya adalah abstrak, sukar dilihat atau diketahui secara nyata. Yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan, misalnya dalam tindakan. Yang kelima, kemampuan belajar atau mengajar untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Guru-guru memerlukan kemampuan merencanakan pengajaran, menuliskan tujuan pengajaran, menyajikan bahan pelajaran, memberikan pertanyaan kepada siswa, mengajarkannya konsep, berkomunikasi dengan siswa, mengamati kelas, dan mengevaluasi hasil belajar. Kompetisi guru adalah kemampuan atau kesanggupan guru dalam mengelola pembelajaran. Titik tekannya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran bukanlah apa yang harus dipelajari. Guru dituntut mampu menciptakan dan menggunakan keadaan positif untuk membawa mereka ke dalam pembelajaran agar anak dapat mengembangkan kompetensinya. Keenam, antar hubungan dan komunikasi. Pentingnya komunikasi bagi organisasi tidak dapat dipungkiri. Adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan hasil belajar berhasil, dan begitu pula sebaliknya. Misalnya kepala sekolah tidak menginformasikan kepada guru-guru mengenai kapan sekolah dimulai. Sesudah libur maka besar kemungkinan guru tidak datang mengajar. Hubungan dengan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lingkungannya. Sebaliknya, masyarakat pun tidak dapat dipisahkan dari sekolah sebab keduanya memiliki kepentingan. Sekolah merupakan lembaga formal yang disertai mandat untuk mendidik, melatih, dan membimbing generasi muda bagi perannya di masa depan. Sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu. Manfaat hubungan dengan masyarakat sangat besar bagi peningkat kinerja guru melalui peningkatan aktivitas bersama, komunikasi yang kontinu, dan proses saling memberi dan saling menerima, serta membuat introspeksi sekolah dan guru menjadi giat dan kontinu. Setiap aktivitas guru dapat diketahui oleh masyarakat sehingga guru akan berupaya menampilkan kerja yang lebih baik. Hal ini dipertegas Siddhartha yang menyatakan bahwa bila guru tidak mau belajar dan tidak mau menampilkan diri, sangat mungkin masyarakat tidak menghiraukan mereka. Keadaan ini seringkali menimbulkan cap kurang baik terhadap guru. Nah, yang terakhir itu 8 kedisiplinan yang baik dituntunkan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban akan mempelancarkan pekerjaan guru dan memberikan perubahan dalam kinerja guru ke arah yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi bukan sangat berpengaruh pada pribadi guru itu sendiri dan tugasnya, tetapi akan berimbas pada komponen lain sebagai suatu cerminan dan acuan dalam menjalankan tugas dengan baik dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Itu pengertian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya E.F. Saipullah dari jurusan Pendidikan Jasmani, kelas 2E Penyas 2019, NPM 1921911885. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pemecahan masalah mengenai apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang masalah atau problematika yang dialami oleh guru. Adapun yang bisa dilakukan oleh pihak lembaga baik itu pemerintah maupun swasta seperti melakukan pembukaan seleksi CPNS. Kenapa? Karena dari PNS atau pegawai negeri sipil ini kita bisa mendapatkan yang pertama gaji pokok, lalu tunjangan, sehingga
dari hasil itulah kita mendapatkan jaminan untuk di masa yang akan datang atau di masa depan. Sehingga ketika kita lulus PNS ini atau ketika kita berhasil menjadi PNS ini, kita mendapatkan jaminan sehingga tidak perlu khawatir di masa depan atau mengenai pendapatan maupun yang lainnya, sehingga kita terjamin untuk kedepannya. Lalu kedua, ada yang namanya P3K atau status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K ini merupakan suatu alternatif yang sekarang digaungkan atau tengah dilaksanakan oleh pemerintah sebagai alternatif bagi guru-guru honorer yang ingin atau telah atau sebelumnya belum mendapatkan atau bahkan lolos seleksi PNS sehingga bisa mendaftar di P3K ini. Kenapa? Karena P3K ini merupakan alternatif bagi pemerintah selain PNS, karena baik itu gaji atau tunjangan hampir sama saja, tetapi ada perbedaan yaitu jangka waktunya. Jika biasanya PNS ini sampai dengan usia pensiun, kalau P3K ini berlangsung dengan suatu perjanjian kontrak dengan waktu atau jenjang waktu yang telah ditentukan. Jadi untuk P3K ini merupakan suatu alternatif bagi pemerintah yang ingin atau menyalurkan guru-guru honorer ke dalam organisasi pemerintahan ini. Lalu yang ketiga yaitu adanya sertifikasi guru, karena sertifikat pendidikan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Sehingga guru yang telah mendapatkan sertifikat guru ini merupakan guru-guru yang telah menjalani suatu khusus atau perjalanan baik itu pendidikan, sehingga bisa dinyatakan atau telah melaksanakan ujian-ujian ataupun tugas yang telah diberikan, sehingga guru ini memang benar-benar kompeten atau layak untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah. Sehingga sertifikasi guru ini merupakan suatu nilai plus bagi individu guru tersebut. Lanjut yaitu melakukan evaluasi atau monitoring. Untuk evaluasi ini agar sistem pembelajaran terjaga, baik itu target ataupun dari kurikulum itu berlangsung sehingga sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut, sehingga tidak ada atau penyelewengan yang dilakukan oleh pihak guru, seperti misalnya melakukan atau memiliki kepribadian yang kurang baik, sehingga evaluasi atau monitoring ini sebagai juga pengawasan terhadap guru, baik itu dari kinerja, kepribadian dan lainnya, sehingga menjadi suatu kegiatan yang sangat bagus sekali bagi meningkatkan kualitas pendidikan di instansi tersebut atau di sekolah, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika guru tersebut, diperlukan kerjasama dari kita untuk dapat saling membantu agar guru mampu meneliti, mendapatkan dan menambahkan dari keprofesionalnya. Dan menyulut guru untuk kreatif dalam mengembangkan sendiri media pembelajarannya. Bila itu semua dapat terwujud, kualitas pendidikan kita pun akan meningkat. Semoga guru-guru dapat mengatasi sendiri problematika atau masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga kualitas mutu pendidikan yang ingin kita capai juga akan terwujud dengan secara efektif dan efisien dan juga bersama-sama.
Oleh karena itu, mari kita sebagai pendidik maupun calon pendidik di masa yang akan datang agar bersungguh-sungguh dan menjadi tenaga pendidik yang profesional dan juga berkompeten. Sehingga kembali lagi tujuan dari pembelajaran tersebut atau pendidikan tersebut tercapai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.